Sebenarnya kayak gimana sih karakter Previously on Bu? Frontline. Karena Oma kasih sayang seorang bapak. Kan dari kecil udah nggak ada Dari bapaknya. kecil udah nggak ada bapaknya. Tapi sempat nanya ke mereka berdua, kenapa mau keluar malam, mau diajak sama mereka? Poinnya nggak boleh megang HP. Itu nomor tak lacak ya. Kamu kok bisa kenal sama ini? Perempuan itu udah banyak yang korban. Makasih udah mau nerima saya di rumah. Tadi saya lihat, saya beberapa hari di sini, Adek diperiksa terus, datang bolak-balik ke kantor polisi. Makasih banyak ya udah mau nerima. Saya nggak mau Adek atau kakak cerita lagi. Saya yakin pasti udah ditanya sama Pak Polisi ya, ditanya terus ya. Setiap kali keliling kemana-mana pasti ditanya sama ya pertanyaannya ya. Iya. Oke. Jadi sekarang setelah jalanin semuanya nih berarti udah bolak-balik ke, karena Adek paling banyak ya, udah bolak-balik ke kantor polisi, udah inget gak berapa lama, berapa kali? Masih inget gak? Ke kantor polisi di Polres Purworejo dulu deh. Apa tiap hari diminta ke sana? Iya. 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 Terus yang ditanya apa biasanya? Kejadiannya. Kejadiannya, termasuk juga ke beberapa TKP gitu ya? Iya. Oh, tapi sempet yang ke Semarang, Adek sama kakak ya ke sana, dua-duanya. Itu diperiksa juga dari pagi. Sama pertanyaannya. Ke kakak juga sama aja pertanyaannya ya. Kan kalau sekarang Adek dulu ya. Kalau sekarang kan Adek tuh lagi ada ini, siapa namanya? Ada sekarang sudah umur 9 bulan ya. Kan pada saat diperiksa harus bolak-balik nih. Jadi yang ngerawat siapa? Ibu. Oh, ada ibu. Terus kalau mau perlu nyusu? Pakai formula. Oh, pakai susu formula gitu. Tapi pas waktu ke Semarang kemarin pas diperiksa di Semarang sama polisi? Dibawa. Oh, dibawa. Iya. Oh, barang-barang. Berarti dari jam berapa diperiksanya? Dari jam Pagi ya? jam setengah 10. Setengah 10 pagi masuk ruangan. Terus selesainya jam 1 malam. jam 1 malam. Kakak juga gitu bareng? Iya. Diperiksanya di satu ruangan gitu ya? Iya. Bareng duduk gini? Enggak. Kayak Pisah. saya. Oh, pisah ruangan. Penyidiknya cowok cewek? Cewek ya, kayak tadi ya diperiksa ya, cewek ya. Oh, beda ruangan. Kalau nanti kakak dulu, itu ditanya sama ibu polisi kalau gitu ya, ibu polisi. Yang ditanya sama ibu polisi apa? Kronologi kejadian. Kalau kakak berarti yang Januari ya? Januari tahun ini ya, kronologi kejadian. Ini kan tiap kali diperiksa sama polisi, atau siapa aja lah, ada dari dinas atau siapa, termasuk ya diwawancara sama ini ya beberapa podcast ya, kan nanyanya sama nih. Pasti nanyanya sama, ngulang-ngulang. Kalau Adek sendiri keberatan nggak ditanya begitu? Enggak. Gak apa-apa? Yakin? Gak apa-apa? Oh. Ya apa-apa. Kalau kakak? Enggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Supaya banyak yang tahu ceritanya, supaya lebih terang lagi, gitu ya. Kalau Adik sama kakak masih sekolah belum? Udah sekolah, masih sekolah sampai saat ini atau udah pernah sekolah atau masih sampai sekarang? Kalau kakak dulu deh. Kakak masih sekolah? Masih. Oh, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Nah, selama proses ini sudah viral gitu, masih ke sekolah? Masih. Oh, masih seperti biasa. Berarti hari ini ke sekolah ya? Enggak, izin. Oh, izin. Oh. Tapi hari-hari biasanya ke sekolah? Iya. Oh, gitu. Jadi tetap nerima pelajaran seperti biasa. Kalau Adik masih sekolah? Enggak. Kenapa udah nggak sekolah? Karena pas tahu hamil udah yuk keluar sendiri.
Diminta sendiri, mengundurkan sendiri. mengundurkan diri sendiri gitu. Itu kesepakatan dari keluarga. Kalau dari pihak sekolahnya sendiri sebenarnya masih ngizinin adik untuk sekolah nggak? Belum tahu. Oh nggak tahu. Pas berarti mengandung itu tahun 2023, iya ya? Ya waktu tahun lalu ya mengandungnya ya. Nah waktu itu berhenti sekolah. Itu kelas berapa terakhir? Kelas 2. Kelas 2. Ya, sebenarnya kan saya tadi nanya-nanya, coba cari nanya ke ibu di dinas sosial, ibu dari siapa tuh, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu ya. Kalau sekarang saya tanya ke adik ya, adik udah dapat bantuan belum dari aparat setempat? Udah ada atau belum bantuannya? Sudah. Apa aja misalnya dia udah dikasih? Sembako, Mm, susu buat ya, anak ya, buat bayi. Terus ada yang dampingin gitu nggak kalau lagi diperiksa atau kadang-kadang datang ke rumah gitu nanya-nanya kondisi adik gimana, ada nggak? Ada. Biasanya siapa? Dari dinas sosial, dari dinas PPA? Dinas PPA. Oh, dari dinas PPA datang ke rumah. Iya. Kalau datang ke rumah biasanya ngapain? Ngobrol apa sama Dini? Nanyain sekolah sehat apa enggak gitu. Sehat apa Oh enggak. sehat, ditanya terus ke kondisi gimana. Itu kapan mulai dikasih sembakonya? Udah tahun lalu kemarin. Tahun lalu itu berarti 2023 atau dari bulan lalu? Jadi bulan lalu. Bulan lalu ya. Oh, setelah adik ke Jakarta, adik sama kakak ke Jakarta maksudnya. Oh, berarti setelah ketemu Bang Hotman Paris, baru mulai dikasih bantuannya. Iya ya. Oh, itu kalau kakak juga udah dapat bantuan? Udah. Apa, berupa apa misalnya? Sepatu. Sepatu buat sekolah. Terus Kasur. kasur udah dikasih juga. Terus Tas perlengkapan sekolah. oh karena kakak kan masih sekolah ya. Oh, atas perlengkapan sekolah. Itu dari mana? Dari Bu Menteri. Dari Bu Menteri. Oh, pas Bu Menteri datang kemarin. Oh, berarti sempat ngobrol dong sama Bu Menteri. Adik juga sempat ngobrol sama Bu Menteri. Bu Menteri bilang apa? Tetap semangat. Terus Terus jangan menyerah. jangan menyerah. Terus Lupa. udah itu aja yang dibilang. Kalau ke adik Bu Menteri bilang apa? Sama. Jangan menyerah, tetap semangat gitu ya. Tetap lanjutin sekolah. Tetap sekolah. Iya, lanjutin sekolah. Oh, lanjutin sekolah. Oh, kalau adik sendiri masih mau lanjutin sekolah? Sekarang ini? Belum. Oh, belum. Nunggu apa? Nunggu agak gede? Anaknya agak gede dulu ya? Oh, tapi masih tetap ingin sekolah? Gitu ya. Tapi udah ada yang datang buat bilang, misalnya dari sekolah gitu ya, adik mau sekolah lagi, gini caranya. Udah ada belum yang ngasih tahu? Belum. Oh, belum. Tapi harapannya pengen sekolah. Kalau kakak di sekolah biasanya belajar apa? Jahit. Oh, menjahit. Oh, ada jurusannya gitu? Iya ada. Oh, jurusan apa kalau kakak? Menjahit. Menjahit. Oh, jurusan menjahit. Pantesan di ininya menjahit gitu ya. Oh, udah kelas berapa tadi? Saya lupa. Udah dibilang tadi sebenarnya. 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK. Berarti setahun lagi bakal lulus. Kira-kira proses yang sekarang harus bolak-balik ke kantor polisi, terus mungkin bisa jadi nih kayak sekarang saya datang ketemu adik, ketemu kakak, terus mungkin ada lagi yang dari Jakarta kayak Bu Menteri gitu ketemu. Ganggu sekolah nggak kira-kira kalau kakak? Ganggu. Kadang-kadang harus minta izin, minta libur gitu ya. Kalau ke adik? Nggak ganggu karena udah nggak sekolah, tapi pas ketemu jagain anak keganggu kira-kira ya. Terus berjam-jam ya, saya aja yang nungguin dari luar kayaknya capek juga ya. Terus ditanya-tanya ya. Adik nggak apa-apa gitu kalau diajak sampai ke tempat kejadian gitu ya, nggak apa-apa.
Nggak masalah. Iya. Kenapa nggak masalah buat adik? Kan adik paling banyak nih tempatnya ya, sampai harus keliling-keliling gitu ya ke beberapa tempat. Kenapa nggak apa-apa? Udah komunikasi juga sama pengacara ya? Iya, kenapa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dijalanin aja. Saya aja yang ngikutin capek loh. Ke sawah, kemana-kemana gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa membuktikan. Adik nggak apa-apa loh ngobrol-ngobrol biasa. Kan kameranya ada di belakang, nggak ada di depan, sengaja buat kita taruh ada di belakang gitu ya, supaya adik sama kakak nyaman ceritanya. Terus adik kalau bisa ngobrol sama banyak orang nih, mungkin yang dengar cerita, dengar berita mengenai apa yang menimpa adik sama kakak gitu, kira-kira adik mau bilang apa sama orang lain? Kira-kira kalau misalnya ketemu Pak Polisi, ketemu Ibu Polisi, atau kayak saya gitu yang datang gitu. Adek mau bilang apa? Adek mau cerita apa? Apa kira-kira? Nggak ada yang mau diceritain. Adek nggak bisa cerita, karena adek memang nggak bisa cerita atau nggak mau cerita. Adek nggak apa-apa kan, kameranya udah taruh jauh ke belakang sana, makanya nggak nyala tuh, nyalanya saya gitu. Nggak apa-apa loh mau cerita. Ada yang berubah nggak sih setelah adek pulang balik kantor polisi, terus udah nerima wawancara gitu ya, udah viral gitu, ada yang berubah nggak di lingkungan sini? Nggak ada. Ada tetap beraktivitas kayak biasa. Tapi memang harus bolak-balik kantor polisi. Kalau kakak karena masih sekolah kan ya, ada yang berubah nggak dari sekolah? Misalnya kayak teman-teman, ibu guru gitu, atau bapak guru, ada nggak yang berubah setelah viral ini? Ada. Apa itu yang berubah? Itu melindungi. Lebih kenapa? Melindungi. Lebih melindungi. Oh, misalnya melindungi kayak gimana? Ibu guru atau bapak guru gitu ya? Misalnya? Kalau udah tahu kasusnya viral, jadinya melindungi. Mereka melindungi, misalnya melindungi dalam arti kalau ada yang gangguin, dimarahin sama bu guru. Ini setelah viral ya? Oke. Kalau sehari-hari sendiri nih, berarti adik sama kakak tinggal sini? Tinggal sama siapa? Ada ibu? Sama adik kita. Sama anak. Sama anak. Berarti bertiga aja di rumah? Ada adik, kakak, ibu, sekarang berarti udah berempat sama anak ya? Oke, sama anak. Kalau ayah berarti udah almarhum. Adik masih umur berapa pas waktu? 4 tahun. 4 tahun. Kalau kakak? 6 tahun. Pas almarhum ayah pergi. Iya. Ini pergi untuk selamanya ya. Jadi masih kecil-kecil ya. Berarti udah beberapa tahun ini benar-benar hanya hidup bertiga sebelum ada anak ya. Gitu ya. Terus gimana jalanin hari-harinya? Cerita dong, kakak boleh dong cerita. Gimana hari-harinya bertiga doang di rumah? Ibu kerja. Kerja di ikut orang. Ikut orang, ibu kerja. Ngurus rumah. Ibu ngurus rumah orang gitu ya. Oh, kerja di rumah-rumah di sini, di sekitar sini ya. Jadi kalau mau beli apa-apa pakai uang dari itu, dari situ. Termasuk biaya sekolah juga dari situ. Ya, kadang boleh bantuin. Kenapa? Kadang boleh juga bantuin boleh. Oh, boleh bantuin ngasih duit. Iya. Berarti kan dari umur 4 tahun, dari umur 6 tahun juga gitu ya, dibantuin ya. Berarti hanya ibu yang ngasih duit sama bule. Cukup? Atau selama ini ada yang kurang? Sekarang udah. Sekarang udah cukup. Cukup karena ada yang lah bantu selain bu. Jadi sekarang ibu, terus bule. Atau kakak juga bantuin?
kan udah bisa sampai bertahan segini, udah sekarang umur berapa? 15. Sekarang berarti udah umur 17. Jadi apa yang Ibu Menteri bilang tadi, harus kuat, harus semangat, sebenarnya kakak sama adik berarti udah kuat dan semangat dong. Terus sampai sekarang udah gede begini. Terus setelah viral nih, udah tahu berita-beritanya, kalau yang di sekitar rumah, di sekitar sini, ada yang berubah nggak? Dari tetangga-tetangga? Enggak ada. Nggak ada ya? Tetap baik ke kakak sama adik? Tetap mau ngobrol ke kakak sama adik? Enggak ada yang berubah. Yang nanya kenapa kalian apa gitu nggak ada? Enggak. Berarti selama ini ngobrolnya hanya sama pengacara gitu atau sama yang dari dinas datang, hanya itu? Iya. Tapi sebelum kejadian ngobrol sama tetangga? Enggak. Enggak juga. Waktu dulu kan hanya hidup bertiga nih sebelumnya. Hanya hidupnya bertiga, tapi ada yang bantu nggak selain bule? Ada. Dari siapa? Dari donatur. Dari donatur. Donatur itu biasanya bantu berapa kali? Seberapa sering? Datang misalnya ngasih apa gitu ya? Oh, ini sebelum kejadian? Oh, ada donatur. Oh, misalnya dari desa gitu ya? Dicatat adik atau kakak dapat bantuan nggak? Ada nggak dari desa? Dikasih bantuan? Dari kepala dusun misalnya, atau dari RT gitu ya, dari desa, ada? Enggak ada. Sebelum kejadian maksud saya? Nggak ada. Buat bantu ini gitu kak, misalnya kakak mau sekolah gimana? Bener-bener dari ibu doang? Uangnya, uang sekolahnya bener dari ibu doang? Kalau adik dulu kalau sekolah dari ibu juga uangnya? Iya. Berarti ibu bantu-bantu bersihin rumah tetangga gitu ya, di sekitar sini rumah orang gitu ya, terus dapat duit di situ. Jadi makan sehari-hari juga dari situ uangnya. Jadi punya satu bule yang tinggal beberapa ratus meter ya dari sini ya rumahnya ya. Jadi bule juga sering bantuin. Terus kalau misalnya belajar, terus susah mata pelajarannya, nanyanya ke siapa? Kalau adik nanyanya ke siapa dulu pas waktu sekolah? Kayak PR gitu, ada PR atau ada tugas dari sekolah, nanyanya ke siapa? Ke siapa? Ke teman. Kalau kakak, kalau ada tugas gitu? Nanya teman juga. Terus dari dulu tinggal di rumah di sini? Dari kecil? Nggak pernah pindah? Kalau boleh tahu berarti ini rumah keluarga, milik keluarga? Iya, milik keluarga ya, tinggal dari kecil soalnya ya. Terus kalau sekarang kan udah ada adik ya, ada anak ya, adik kan punya anak. Kalau untuk menuhin susu gitu, kan butuh popok, terus apa, itu belinya dari mana? Adik belinya dari mana duitnya? Dari bule. Dari bule yang ngasih. Terus kan udah sempat nikah sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ada suami. Suaminya bantu nggak? Ibunya bantu. Bantunya kayak gimana? Ngasih uang. Buat ngerawat anak. Gitu ya. Terus setelah kejadian ini tuh ada, selain dari dinas tadi, ada nggak yang misalnya dari aparat desa setempat, selain ke kantor polisi ya, aparat-aparat desa setempat, ada nggak datang ke sini, datang ke rumah, nanyain kondisi adik atau kakak gimana, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Kepala desa, kepala dusun, RT, RW di sekitar sini ada nggak? Nggak ada sama sekali. Sekalipun nanya kakak gimana, adik gimana, nggak ada. Melihat kondisi adik gimana waktu dulu kan sempat melahirkan, itu gimana? Sendiri? Ada? Sendiri? Atau hanya emang keluarga aja yang bantu adik untuk melahirkan? Hanya keluarga? Kalau desa gitu dari aparat desa nggak ada?
Nggak ada ya. Nah, dulu kan kalau kakak kan kejadiannya katanya Januari ya. Januari kan tuh berarti sempat dibawa ke kantor desa, betul ya? Iya. Nah, itu berarti kan ketemu tuh ada kepala desa, ada ibu siapa lagi tuh, ibu kepala dusun, ada ya? Iya. Kakak berarti terakhir itu pertama dan terakhir ketemu sama mereka? Atau setelah itu pernah ketemu lagi? Kalau kakak masih ingat. Ada nggak ketemu lagi kira-kira? Kemarin pas masih ada yang masih bantuan dari Bayangkari. Oh, dari Ibu Bayangkari. Oh, dari Ibu Bayangkari ngasih bantuan. Ngasih bantuannya kemana? Langsung datang ke rumah? Iya. Oh, ke sini ya? Adik juga ada ya? Oh, ibu-ibu Bayangkarinya yang datang ke rumah? Ke sini? Apa yang dikasih bantuan apa kalau boleh tahu? Kasih apa? Adik masih ingat nggak? Sembako. Oh, sembako itu yang adik sih bilang tadi. Oh, sembako. Oh, terus ada lagi nggak bantuan yang dikasih? Jajanan pasar itu. Oh, jajanan pasar. Oh, gitu. Dikasih sama ibu-ibu Bayangkari. Kalau yang dari ini dari dinas tadi dinas sosial gitu, dari pokoknya dari dinas aja. Dinas kan banyak dinas ya. Dinas sosial, dinas PPA, itu ada enggak dikasih? Ada. Selimut gitu yang tadi adik bilang ya. Selimut sama kasur ya. Iya. Emang sebelumnya di rumah nggak ada selimut sama kasur? Ada. Ada. Oh, terus dikasih lagi gimana? Buat apa katanya? Bukan selimut tapi yang dulu kasih sarung. Oh, yang dulu hanya punya sarung, nggak punya selimut. Terus dikasihlah selimut sama dari dinas Sosial. dari dinas sosial gitu ya. Oh, kalau ya termasuk kalau kakak dikasih tadi ya alat-alat buat sekolah ya. Oh, sebelumnya kalau yang alat-alat sekolah yang kakak punya gimana? Yang dari Yang punya sendiri sebelum dikasih bantuan. suka dibeliin sama ibu kan nggak boleh. Oh, suka dibeliin sama ibu atau bule. Jadi pokoknya selama ini tuh kalau ada butuh apa-apa hanya bule sama ibu ya Iya. yang bantu ya. Ini kan kalau saya lihat kalau malam kan udah gelap semua nih. Malam ya. Tuh kan semua apa pas kejadian-kejadiannya digambarin katanya malam. Itu berarti semua kenal dong, semua kenal ya, teman ya. Deket-deket sini soalnya kemarin kan saya sempat ikut adek ya. Deket-deket sini berarti ini teman semua. Berarti sebelumnya kenal sama siapa, sama yang lagi apa adek ceritain ke Pak polisi atau ibu polisi gitu. Berarti semua adek kenal ya memang di sekitar sini. Kenal ada yang enggak. Ada yang kenal, ada yang enggak ya. Kalau kakak dua-duanya kenal yang kejadian bulan Januari? Enggak kenal sama sekali. Oh, berarti kenalnya lewat WA itu ya. Oh, berarti nggak kenal sebelumnya, bukan teman main ya. Oh, kirain teman main karena kan deket-deket sini ya. Oh, enggak ya. Oh, kenal teman sekolah atau apa gitu enggak ya? Oh, terus kalau apa namanya, kalau sekarang tuh ini kan saya lihat jarak-jarak rumahnya lumayan jauh ya. Itu biasanya kalau udah malam atau ada kondisi-kondisi tertentu ada yang datang ngecek, itu nggak ada ya dari tetangga? Nanya adek gimana? Atau anak yang masih umur berapa tuh sekarang udah 9 bulan ya? Gimana, ada nggak yang datang buat nanya kondisi adek sekarang ini gitu? Ada enggak? Selain pengacara, kalau pengacara kan sering datang jemput adik atau kakak kalau dibawa ya ke kantor polisi ya buat ditanya-tanya sama ibu polisi ya. Ada. Ada yang datang. Tetangga-tetangga ada yang datang. Boleh. Bule doang. Suka ngecek. Oh, suka ngecek, nanya kondisi. Iya. Kalau tetangga yang lain selain bule ada enggak? Paling selain Bu Rita gitu ya. Kalau selain Bu Rita sama bule Nggak ada. nggak ada sama sekali. Ya Pak Lek juga. Oke, Pak Le juga. Jadi pokoknya hanya bule, Pak Le sama Bu Rita yang nanya adik sama kakak kondisinya. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Sebelum kejadian sama setelah kejadian juga belum ada yang nanya gitu. Kakak nih
Gimana kondisinya? Gimana kondisinya? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Tapi sering pernah ngobrol dengan tetangga-tetangga di sini? Enggak juga. Oh. Jadi teman-teman mainnya siapa dong? Kalau kakak kalau main gitu kan, kalau masih remaja-remaja kan pengen main. Terus teman mainnya berarti siapa dong? Hanya teman di sekolah? Oh, teman-teman sekolah itu berarti bukan tetangga? Ada yang tetangga, ada yang enggak. Oh, kalau kakak, teman-temannya berarti teman sekolah aja ya? Iya. Teman-teman sekolah rumahnya juga di sekitar sini ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, justru kakak jauh ya sekolahnya. Berapa kilo dari sini? 20 kilo. 20 kilo. Wah, Kalau dianterin dianterin sama siapa setiap hari? saudara. Oh, sama saudara, naik motor. Oh, 20 kilo jauh juga ya sekolahnya kakak ya? Oh, itu tiap hari bolak-balik 20 kilo. Oh, 20 kilo katanya. Berapa? Oh, kalau bolak-balik bisa 20 emang. 20 kilo. Berarti lama juga, tapi kalau di sini kan 10 kilo itu jauh ya? Oh, oke 10 kilo lah ya jauh. Oke, terus kan sekarang itu kan ada bapak pengacara, sempat dibawa ke Jakarta, ditanya, terus nanti kayak gini nih ada kamera dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dari kakak sama adik mungkin punya harapan yang sama, tapi saya mau nanya satu-satu. Kalau kakak harapannya apa sebenarnya sama maunya gimana sih, berakhir gimana sih kasus ini? Kalau kakak Cepat selesai. cepat selesai. Cepat selesai itu gimana maksud kakak? Maksudnya selesainya itu gimana sih gitu? Ya, pelakunya cepat ditangkap. Pelakunya segera ditangkap. Itu harapannya. Tapi setelah kejadian bulan Januari kakak sempat ketemu mereka lagi nggak? Enggak. Enggak sama sekali, karena memang nggak kenal ya. Kemarin yang sempat ketemu di Polres. Polres Purworejo ini pada saat pemeriksaan. Kakak nggak apa-apa ketemu mereka lagi. Ya agak itu Kenapa? kalau kakak ingat ceritanya kayak pas kejadian itu Kakak bingung ditanya kejadian lagi maksudnya. enggak kalau lihat anak pelakunya itu juga ingat peristiwa yang pas. Gimana saya nggak bisa dengar suara kakak, maaf ya. Maaf ya. Mungkin boleh digedein dikit supaya saya bisa dengar suaranya. Jadi kan sempat papasan. Papasan ya? Atau satu ruangan, dibuat satu ruangan? Enggak ya. Papasan sama dua terduga pelaku. Betul ya? Terus waktu itu gimana pas papasannya? Sempat kayak males tuh Gimana? males lihat pelakunya. Malas lihat pelakunya. Tapi terduga pelakunya sempat lihat kakak. Jadi sempat lihat-lihatan. Nggak dipisah gitu tempatnya? Udah pas nungguin sebelum pemeriksaan. Ada nggak sempat ngobrol? Nggak sama sekali. Mereka didampingin sama siapa? Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Orang tuanya ada nggak yang ngobrol sama kakak? Nggak sama sekali juga. Oh, maksudnya nunggunya itu di kursi depan ruangan ya? Nunggu di situ. Kakak kan kalau saya lihat sedih banget nih, nangis-nangis nih. Kakak mau berharap cepat selesai. Oke, cepat selesai itu maksudnya para terduga pelakunya dihukum maksudnya. Waktu itu.
Kan kalau yang saya dengar nih, kakak bisa jawab ya, kakak cerita ya. Yang saya dengar nih, kakak kan berarti ketemu sama mereka. Terus waktu itu dibawa ke kantor desa waktu itu. Terus waktu itu sebenarnya kalau kakak bisa cerita nih, ya kalau kakak mau nggak apa-apa, kalau kakak nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting kakak nggak boleh sedih, kakak nggak boleh tertekan. Yang penting ceritanya tetap nyaman ya ke saya ya. Oke, sebenarnya kejadiannya kayak gimana tuh bulan Januari? Kalau kakak, kalau yang dari versi kakak deh, kan banyak nih yang cerita begini kejadiannya. Nah kakak kan yang paling tahu ceritanya gimana. Malam-malam ada yang WA atau di WA-nya sore? Malam-malam di WA-nya. Terus apa kata mereka? Ajak main. Ngajak main. Oke. Terus kakak dijemput di sini? Enggak, di pinggir jalan. Oke, kakak dijemput di pinggir jalan sini juga dekat rumah. Ya, gak apa-apa adik cerita dulu. Jadi adik setelah itu di WA terus ketemulah. Ya, ketemu sama mereka. Terus kan itu kan sampai malam ya, sampai malam. Terus pas waktu sampai ketemu dan diajak sama warga ya, warga atau sama siapa tuh waktu itu ke kantor desa? Aku berkok sama warga sana. Warga sana gitu ya. Terus mereka bawa ke sini ke kantor desa di Banyu Urip. Enggak, saya itu yang punya warung itu nelpon lurah sana. Lurah karena tempatnya beda ya sama desanya beda ya sama sekarang ya bukan di Banyu Urip kalau gitu ya. Iya. Terus setelah itu Lurahnya itu kan ditanyain orang mana, nah jawab orang Banyu Urip. Terus lurahnya sana kenal kalau sama lurah Banyu Urip. Terus ditelepon, terus dijemput sama perangkat desa. barulah dibawa ke kantor desa. Terus setelah di kantor desa ngapain? Ditanya, kakak juga ditanya. Pertanyaannya dari perangkat desanya apa? Kakak masih ingat atau enggak? Kalau kakak nggak ingat nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah dicerita. Saya kan bukan polisi. Nggak usah kalau nggak ingat nggak apa-apa. Kakak ingat nggak? Enggak, oke. Kakak nggak ingat. Berarti setelah itu langsung dipanggil lah bule ya. Oke, sempat panggil bule. Tapi waktu itu kakak sempat nolak nggak waktu mereka maksa? Sempat. Kakak bilang apa ke mereka sebenarnya? Nggak mau diajak berhubungan badan. Nggak mau diajak berhubungan badan. Terus mereka maksa nggak? Tetap maksa terus? Ya kayak nyuruh di belakang warung itu. Gimana nggak kedengaran sama saya? Nyuruh di belakang warung itu. Nyuruh ke belakang warung. Kakak berarti kan ada dua itu ya? Oke, kakak udah nolak, terus tetap nyuruh ke belakang warung. Kakak nggak ada kelihatan orang gitu ya? Nggak ada orang ya warungnya ya? Enggak. Jadi memang sepi dong dibawa ke situ. Naik motor, karena jauh ya. Terus, tapi kakak cerita kalau kakak dipaksa. Kakak cerita nggak malam itu ke ibu kepala dusun, ke bule dan lain-lain. Kakak cerita nggak soal dipaksa? Enggak. Kenapa nggak cerita? Soalnya kepala dusunnya nggak tanya. Karena kepala dusunnya nggak nanya. Oh jadi kakak nggak ditanya ini kakak dipaksa atau apa tuh nggak ditanya? Enggak. Oh jadi memang nggak ditanya apa-apa? Yang pertama siapa, yang kedua siapa. Bahkan itu salah satu itu yang pertama itu lagi mau nambah terus ketahuan orang. Digerebek itu. Nah coba kalau seperti itu. Tapi udah bapak pastiin kalau itu nggak dipaksa? Insya Allah cerita yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kalau mungkin misalnya ada unsur paksaan ya saya nggak tahu kan. Nah, masa saya memastikan. Jadi pas kepala dusun sama kepala desanya ngapain aja ke kakak kalau gitu waktu itu? Cuma itu mengamankan pelakunya sama aku. Diamankan. Terus kan duduknya, berarti nunggunya malam tuh kan, malam sampai pagi. Nggak ada ngobrol apa-apa? Enggak. Kakak nggak ditanya apa-apa sama
kepala desa, kepala dusun, atau siapa perangkat desa, kakak nggak ditanya apa-apa? Ditanya tapi nggak ingat. Kita lanjut dikit ya ngobrolnya ya. Lanjut dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, kan kalau dengar cerita dari banyak orang, karena banyak kan yang udah tahu ya kasusnya ya. Kan diajak sama mereka para terduga pelaku. Kalau kakak sendiri waktu itu kenapa mau jawab WhatsApp-nya dijawab gitu? Kenapa? Kan kakak nggak kenal sama mereka. Tempat spam telepon juga. Sempat nelfon, Sempat spam telepon. apa itu? Ya kayak nelpon terus. Oh, nelfonin terus spam nelfon kakak ditelepon terus sama mereka berdua nih, langsung berdua. Cuma Salah satu. pelaku. Oh, terus kakak ngangkat akhirnya setelah dipaksa-paksa nelfon terus. Enggak keangkat. Oh, nggak diangkat. Terus itu tuh di WA. Terus kakak sampai bilang iya mau ketemu itu kenapa? Karena dia udah sampai di Oh, udah bilang udah datang ke rumah sini. sampai di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan ini. Sini ya, depan sini ya. Iya. Udah sampai situ akhirnya kakak keluar. Oke, karena terpaksa digangguin terus kakak keluar. Terus mereka waktu itu bilang apa? Pas mau ngajak ini. Main ke alun-alun. Oke, udah main ke alun-alun ya. Terus setelah main ke alun-alun, kok kakak nggak minta pulang gitu? Udah malam gitu. Minta pulang. Minta pulang. Nah, diantarin tapi lewatnya jalannya nggak Beda. kayak biasanya. Oh, jalannya beda. Terus kakak nanya nggak, ini kok jalannya jadi beda gitu? Nanya. Terus jawaban dari mereka? Hanya biar cepet sampai rumah. Oh, kakak nggak tahu jalannya? Enggak. Terus sempet nanya. Terus akhirnya berhenti itu. Terus kakak nanya lagi ke mereka. Kok di sini? Berhenti itu, aduh, Neduh, oh hujan. nggak gerimis. Oh, gerimis. Terus udah neduh. Langsung di tempat kejadian perkara itu ya? Iya. Oh. Terus kakak udah tetap minta pulang waktu itu. Tapi nggak bisa lanjut karena gerimis. Jadi kakak tuh nggak sempet jelasin ke siapapun malam itu apa yang sebenarnya terjadi, ada nggak? Atau pernah sempet cerita nggak? Tadi kan kakak bilang kepala desanya nggak nanya, ibu kepala dusun nanya nggak? Nggak ada satupun yang nanya ceritanya gimana menurut ke kakak? Nggak ada satupun ya? Atau kakak lupa? Nggak apa-apa, kalau kakak lupa nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa buat cerita, nggak apa-apa. Ada yang tanya tapi nggak ingat. Ada yang nanya tapi nggak ingat. Oke, nggak apa-apa. Tapi berarti kakak udah sempet cerita nih sebenarnya kejadiannya menurut kakak tuh sebenarnya seperti ini. Udah. Oke. Nah, kalau adik ini kan kejadiannya lama banget ya. 2022 terus sampai tahun 2023. Terus ada banyak juga nih kalau adik ya. Yang diduganya ya, terduga pelakunya ya. Adik, kalau adik tuh biasanya karena apa bisa bertemu mereka? Bukan teman ya? Bukan teman main? Bukan. Tapi kok bisa ketemu sama mereka, gimana ceritanya? Biasanya di WA juga atau di telepon tadi? Kalau kakak kan ditelepon terus ya kak ya tadi ya ceritanya ya. Kalau adik gimana sampai mereka bisa ketemu sama mereka itu? Di WA. Di WA juga. Oh, kok bisa mereka punya nomor telepon adik? Nggak tahu. Ada nggak tahu. Pokoknya mereka udah punya nomor telepon adik aja ya. Terus mereka bilang apa biasanya? Ngajak adik ketemu. Gitu ya. Terus adik biasanya jawabnya gimana? Apa artinya itu? Udah malam. Oh, udah malam. Kan adik biasanya sekarang nih kami wawancaranya hampir jam berapa? Oh, hampir jam 7. Udah ngantuk katanya. Udah malam. Terus kata mereka, ada ingat enggak jawabannya atau lupa?
Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau adik lupa nggak apa-apa. Terus sampai bisa, kan kalau adik itu ada beberapa tempat. Sampai bisa jalan-jalan ke sana tuh, kan udah malam adik ya. Sampai udah bisa sampai jalan jauh kan. Kalau kemarin sempat saya ikut jalan-jalan kemana-mana itu. Itu kok naik motor kalau gitu? Iya. Naik motor. Iya. Tapi adik sempet ketemu orang gitu, atau sempet bilang nggak mau sama mereka, sempat bilang sama mereka, adik nggak mau diajak jalan atau diajak macam-macam tuh adik nggak mau, itu udah adik bilang ke mereka. Terus mereka bilangnya gimana? Jawabnya gimana? Adik lupa atau adik nggak mau jawab? Kalau ada yang nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Atau ada lupa. Nanti kalau pas waktu ibu polisi tanya juga gini ya, ada ya? Lama mikirnya. Oh. Ini 2022 sama 2023. Adik memang susah ngingatnya. Oh jadi kalau saya tanya gini kan, ibu polisi juga nanya gini ya, mirip ya? Mirip ya, adik lu juga lupa ya, mikir-mikir dulu ya kejadiannya gimana coba. Emang lama gini ya? Kita pun waktu penelusuran awal juga Kesulitan untuk menggalinya ya. jadi kita harus mulai titik sini karena dia kan tidak tahu tempatnya di dua desa atau dari titik apa menggali. Jadi kalau kita salah jawab dikit Lupa. Karena pasti nggak ingat, karena 2022, 2023. Jadi semua ini, adik tuh semua nggak ingat ya? ada yang ingat, tapi Ada yang ingat, ada yang nggak. ini lama. Pantas. Kalau saya tanya pasti ada mikir banget, karena ingat ya, lagi inget ya. Tapi ada nggak yang adik ingat sampai kemudian ketemu sama mereka, terus mereka, kalau yang saya dengar adik ditawarin minuman keras, betul. Adik ingat itu. Terus adik gimana kalau pas ditawarin nih minum gitu atau gimana? Adik ingat nggak? Langsung dicekoi. Langsung dicekoi. Oh, nggak ada yang ditawarin nih minum mau nggak gitu? Ditanya gitu nggak? Enggak. Sempet nanya itu. Terus langsung dicekokin gitu. Aku bilang mau gitu. Nggak mau. Kayak adik udah bilang nggak mau. Terus tetap dipaksa. Terus adik terpaksa minum akhirnya. Enggak ini. Oh nggak minum. Maksudnya Oh mereka nahan adik gitu ya, terus dikasih minuman gitu ya. Terus adik sampai mabuk dong kalau gitu. Di saat mabuklah terjadi. Terus setelah itu adik ingat nggak kejadiannya? Maksudnya adik masih sadar, masih bisa pulang ke rumah, itu diantarin ke rumah. Kan misalnya setelah jalan-jalan gitu ya, adik diantarin ke rumah. nggak sampai rumah. Nggak sampai ke rumah. Biasanya sampai pinggir jalan aja ya. Iya. Terus biasanya ibu nanya nggak kalau misalnya pulangnya malam gitu? Adik dari mana nih gitu? Ada nggak? Terus jawabnya apa? Habis main. Habis main. Kakak juga ditanya nggak waktu itu? Kakak berarti baru kali itu ya? Baru di bulan Januari itu ya? Keluar sampai malam. Atau sebelumnya udah pernah juga? Pernah. Terus kalau ditanya sama ibu, jawabnya kakak gimana? Kenapa keluar sampai malam? Main. Oh, biasanya kalau main itu kakak pulang jam berapa? Biasanya kalau keluar malam. Kalau nggak ada yang ngajak ya di rumah. Oh, kalau nggak ada yang ngajak ya di rumah aja. Kalau adik, kalau keluar malam gitu inget nggak pulang jam berapa? Biasanya. Jam 11-an.
jam 11-an. Setelah itu nanti balik terus tanya sama ibu, adik dari mana nih? Adik jamnya apa? Main. Iya. Oh gitu. Tapi sering nggak keluarnya? Enggak. Kalau ada sama kayak kakak, kalau ada yang ngajak. Tadi kan udah nanya ke kakak ya harapannya apa ya? Kalau adik sendiri, sekarang kan bolak-balik kantor polisi, apalagi adik nih banyak nih, ya kan? Kemarin ada beberapa tempat keliling ke sini, dibawa ke Semarang, ke kantor polisi lagi, bolak-balik. Itu adik sendiri berharapnya gimana kasus ini? Cepat terselesaikan. Cepat diselesaikan. Maksudnya selesainya itu maksud adik gimana? Cepat ketangkap pelakunya. Ketangkap pelakunya. Karena adik sendiri masih kenal mereka sekarang. Masih bisa ngenalin nggak? Masih. Adik masih ingat semuanya. Nama-namanya gitu. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Adik masih ingat. Ada yang enggak. Ada yang enggak ya. Jadi adik emang pas waktu ditanya sama polisi pun adik kayak gini gitu ya. Ingat-ingat. Aduh, yang mana karena kejadiannya udah lama ya. Oke, adik sama kakak berarti kan harapannya pengen cepat selesai. Para terduga pelakunya untuk ditahan, menerima hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Itu harapannya ya. Terus kalau ke depan, kalau boleh tahu nggak sih adik sama kakak punya cita-cita nggak sih sebenarnya? Kalau kakak sebenarnya pengen cita-citanya apa sih? Pengen jadi apa sih? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Sebenarnya pengen jadi guru. Guru apa kira-kira kalau Tuhan izinin untuk jadi guru? Pengen jadi apa? Guru apa? Jahit. Guru menjahit. Karena sekarang belajarnya menjahit ya. Kalau adik nih, adik kan ditanya sama Bu Menteri mau lanjut sekolah dong gitu. Nah kalau adik mau lanjut sekolah, terus sebenarnya sebelum kejadian ini adik pengen jadi apa sih? Ada cita-cita nggak? Apa coba? Guru. Guru juga. Oh, kalau tadi pengen jadi guru menjahit. Kalau sekarang adik pengen jadi PCOK. apa? PCOK. Oh, guru olahraga. Adik karena badannya gede ya, pengen jadi guru olahraga ya. Jadi kalau nanti punya kesempatan untuk sekolah lagi, adik pengen tetap mau sekolah. Ya, berarti setelah mau sekolah berarti harus kuliah dong. Harus kuliah berarti kalau pengen jadi guru, biasanya jadi sarjana pendidikan gitu. Kalau misalnya, berarti kan kalau mau sekolah, mau kuliah butuh dana dong, butuh uang. Mudah-mudahan ada yang bantu kakak sama adik ya buat sekolah. Kalau ada yang bantu mau nggak sekolah terus? Mau. Mau rajin sekolah enggak? Gak apa-apa. Gak apa-apa harus bangun pagi, terus sekolah, harus belajar, pengen jadi guru olahraga, pengen jadi guru menjahit. Kira-kira berharap nggak ada yang bantu gitu buat sekolah. Kalau sekarang kan berarti kan tadi ceritanya dari bule sama ibu aja sekolahnya. Kalau kuliah kan lumayan. Mahal juga bayarnya. Kalau ada yang mau bantu, adik sama kakak terbuka sama bantuan itu. Ya. Yang penting rajin sekolah ya, kakak tetap ingin sekolah terus kan ya? Ya, adik juga ya? Oke, makasih banyak adik sama kakak mau terima saya. Saya tahu, saya tanya suaranya pelan sekali, semoga tetap kedengeran sama penonton. Saya juga semoga, saya karena tadi gini-gini dengerinnya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak maksa untuk dijawab, saya udah diterima aja di rumah ini, udah senang. Ini udah malam, udah waktunya istirahat. Makasih banyak. Saya juga mendoakan tadi harapan adik dan kakak kan kasusnya cepat selesai. Semoga ya, semoga semuanya bisa terang benderang ya. Semua cerita-cerita kan banyak nih, adik dan kakak ceritanya banyak. Ada juga orang yang cerita begini, ada yang cerita begini. Semoga semuanya bisa terang benderang. Saya doakan sehat selalu supaya nanti kalau diajak sama sama bapak pengacara atau ibu-ibu pengacara ke kantor polisi ya nggak apa-apa ya, dijalanin nggak apa-apa ya. Capek nggak? Capek. Tapi nggak apa-apa dilakuin supaya bisa terbukti ya. Kalau kakak berarti pulang balik juga kantor polisi ya? Atau nggak sesering adik ya? Karena adik banyak ya yang terduga pelakunya. Capek juga nggak diperiksa? Malam-malam, dari pagi sampai malam. Capek. Ya semoga cepat selesai ya supaya nggak capek bolak-balik kantor polisi, capek juga kan. Ya udah,
Makasih ya kakak, makasih ya adik ya, sehat selalu ya. Makasih udah mau diwawancara. Kalau sekarang saya bersama dengan, ini berarti dua dari beberapa pengacara yang mendampingi dua korban gitu ya, dua anak korban. Karena memang ada beberapa pasca ada proses hukum, tentu ada proses pendampingan yang dilakukan oleh para pengacara. Saya bersama Pak Sunu sama Pak Suyadi ya, betul ya? Iya. Pak Sunu sama Pak Suyadi yang juga membersamai kami lah selama kami ada di Purworejo. Makasih Pak sudah memberikan menerima kami dan membuka akses untuk bisa bertemu dengan anak korban juga. Jadi beberapa waktu ini masih tetap berproses, termasuk paralel yang di Polda Jawa Tengah dan juga di Polres Purworejo. Saya ke Pak Sunu dulu. Jadi masih tetap ada proses permintaan keterangan gitu ya kepada anak korban gitu ya. Ya, betul. Jadi sejak pelaporan yang kita sampaikan ya ke pihak Polres Purworejo, berikut juga ke Polda Jateng juga terkait adanya penetapan 3 tersangka di beberapa hari yang lalu. Jadi proses pemeriksaan baik dari pelapor ataupun korban sendiri, dari kedua anak korban ini ya, masih terus berlanjut. Kalau Ya. tadi saat saya ngobrol sama mereka, tampaknya kan sebenarnya kesulitan untuk cerita dan mengingat lagi sebenarnya kejadian detailnya. Namanya juga anak-anak. Iya. Kami bisa memahami itu. Apalagi yang adik kan masih umur 14-an ya, baru masuk 15 ya. Baru 14 ya, memang 14 ya di tahun ini, bulan Mei. Yang 15 masuk. Oke, 15 tahun 15. ini. Saat kejadian umur 14 tahun ya. Iya. Oke. Jadi kan susah tuh menggali sebenarnya. Nah, nih Pak Sunu sama Pak Suyadi nih sebenarnya yang dampingin. Berarti selama ini kalau proses ditanyai sama para penyidik gitu ya, itu gimana? Mereka sampai kemudian bisa digali versinya, mungkin Pak Suyadi bisa cerita. Jadi untuk pemeriksaan terhadap anak, karena ini adalah anak dan bukan anak yang biasa yang menurut kita harus kita perhatikan, di mana anak ini adalah traumanya dengan trauma pemerkosaan 13 pelaku yang dalam hal ini sudah cukup lama ya, dari 2022 sampai 2023. Iya. Dimana waktu ini juga kita sebagai orang normal juga, yang dewasa aja juga banyak lupa-lupa, Sulit mengingatnya. sulit gitu ya. mengingat. Apalagi ini ada trauma yang menurut kita sangat luar biasa traumanya, dan beliau menahan ini dari 2023 sampai sekarang. Jadi di depan penyidik juga pasti Lama jawabnya kayak tadi kan Iya. Pak Suyadi Memang sempat perlu- lihat kita. Perlu kesabaran baik dari kita sebagai PH maupun dari para penyidik. Makanya kan sebenarnya yang jadi concern kita adalah apakah ada pendampingan khusus kepada mereka berdua gitu ya selama proses, karena kan ketemu orang asing ditanya Iya. ada diketik gitu ya, bagi mereka berdua mungkin yang biasa main-main hanya di sekolah mungkin dan yang di lingkungan rumah kemudian berhadapan dengan, sudah ada sekarang pendampingannya atau pendampingannya masih perlu lagi ditingkatkan menurut misalnya Pak Sunu misalnya? Oke, untuk terkait pendampingan terhadap anak korban ini ya, sudah dilakukan ya, sudah ada sebuah pendampingan baik dari pihak PPA, terus dari pihak Dinsos juga. Beberapa waktu yang lalu mereka sudah lakukan hal yang mestinya mereka lakukan, tapi harapan kami sih ke depan mungkin marilah kita sama-sama ketika menemui perkara yang atau kasus yang mirip seperti ini atau bahkan sama seperti ini atau bahkan lebih parah dari ini, ya mari kita sama-sama bergandengan tangan ya, bergandengan tangan, satu visi, satu misi, supaya ini loh bahwa
yang namanya korban itu biar bagaimanapun dia ya tetap korban. Artinya apa? Pasti boleh kita katakan ya, boleh saya pribadi katakan, dia mengalami sebuah kerugian yang sangat besar. Terlepas itu pelakunya dewasa ataupun pelakunya anak-anak, yang pasti korban dirugikan secara psikis jelas ya. Terus kerugian-kerugian yang lain. Makanya harapan kami sih ke depan ada sebuah upaya yang lebih bagus lagi dari ya semua stakeholder yang terkait lah. Seperti itu mungkin. Maksudnya hadir untuk bisa memberikan bantuan atau berkontribusi dalam bentuk apapun gitu ya, untuk mereka gitu yang misalnya yang bisa dorong untuk buka lagi sekolah ya silahkan dibantu untuk bisa kembali. Adik kan katanya mau sekolah lagi, katanya sebenarnya harapannya begitu. Secara psikologi juga ada pendampingan. Katanya nanti akan ada psikolog yang mendampingi, betul? Sudah ada betul ada informasi itu ya? Atau belum bisa dikonfirmasi informasi itu? Untuk pendampingan secara psikolog sih kita belum mendapatkan konfirmasi secara langsung ya Mas ya. Iya, baru dapat informasi tapi masih diupayakan. Jadi untuk fitnya atau apa kita belum dapat karena masih konfirmasi secara langsungnya baru diupayakan. Jadi harapan kami ya ada psikolog yang mendampingi ataupun kita juga dapat ibaratnya psikolog klinis ya, pendampingan dari psikolog klinis yang mana kita juga mengetahui psikologi anak secara klinisnya detail. Jadi kita pun tahu bagaimana kita harus bersikap ketika kita mengetahui psikologi klinis. Oh, anak ini psikologinya seperti ini, bagaimana jangan sampai kita juga salah pendekatan yang mana akan menimbulkan trauma lagi pada anak. Kalau ini akan proses pemulihan anak akan lebih lagi. Iya sih, tadi saat saya ajak ngobrol pun masih dalam kondisi yang agak ini ya. Kalau kakak sampai menangis, berhenti menangis. Kalau yang adik lebih banyak diam sebenarnya ketika saya tanya gitu ya. Mungkin itu yang terjadi saat kalau diperiksa sama polisi ya. Ketika diperiksa oleh polisi sih ya sampai sejauh ini betul tadi apa yang Mbak katakan, memang ada beberapa kendala ya. Makanya kan kami selaku PH-nya juga sempat mengusulkan juga ya Mas ya, terkait durasi untuk pemeriksaan, durasi pemeriksaan, apalagi si salah satu anak korban ini kan juga punya bayi yang mesti dirawat, mesti dijaga. Ke depan kira-kira rencana terdekat dari tim pengacara sendiri apa kira-kira? Kalau kita tim pengacara ya kita untuk ke depan kita ingin untuk perkara ini ya kita fokus penanganan perkara, fokus ke anak secepatnya mendapatkan keadilan, anak bisa pemulihan secepatnya. Itu sih. Itu sih. Tambahan paling Mbak ya. Terkait proses hukum yang sedang dijalani sekarang ini ya, pada intinya kami terkait terduga pelaku anak-anak ataupun terduga pelaku dewasa, terkait dengan pelaporan yang terakhir kami sampaikan di tanggal 12 November kemarin, kami berharap segera dari pihak kepolisian khususnya supaya ada sebuah tindakan yang cepat dan tegas ya, karena bagaimanapun di dalam kasus ini sebenarnya sudah ada fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Artinya salah satu dari anak korban ini diperkosa hingga hamil, pelakunya juga jelas ya kan. Itu sudah jadi satu fakta yang nggak bisa dibantahkan. Sepakat nggak? Dan sekarang dari hasil kejahatan tersebut atau tindak pidana perkosaan tersebut lahir seorang bayi kan. Itu kan sudah
fakta yang nggak bisa dibantahkan. Saya menyimpan pertanyaan ini tuh, saya nggak saya melihat-lihat, nggak mungkin saya tanyakan kepada kedua anak korban gitu ya, nggak mungkin, nggak pas kali pertanyaan ini, termasuk juga kepada keluarga, karena ini pertanyaan yang sangat sensitif, sangat menyakitkan. Tetapi ada rumor ini, dan menurut saya mungkin pengacara yang bisa mewakili menjawab untuk rumor ini. Jadi, apa itu rumornya? Ya, jadi ada rumor bahwa kedua anak korban sudah terbiasa keluyuran pada malam hari, sudah terbiasa bertemu dengan banyak orang. Itu benar atau tidak dari hasil penelusuran? Saya yakin pasti tim pengacara juga pasti melakukan cross check, mencoba mencari fakta bahwa sampai ada istilah open BO yang digunakan oleh beberapa pihak. Saya mau konfirmasi itu, dan kayaknya paling pas sebenarnya tanya kepada para pengacara gitu ya, karena saya yakin sudah melakukan investigasi gitu ya, tanpa tentu kita menghormati bagaimana keluarga dan terutama anak korban gitu. Baik, saya jawab ya. Terlepas itu entah benar atau enggak, tadi muncul istilah labeling open, bahwa kedua anak korban ini melakukan praktek open BO atau apapun itu. Kami dari tim PH berpendapat, atau saya nyatakan secara tegas bahwa kedua anak ini bukan atau tidak pernah melakukan praktek open BO, karena kedua anak korban ini pun pernah kita tanyakan bahwa apakah kalian pada saat mengalami peristiwa tersebut, saya tegas ya, saya katakan pernah nggak kalian mendapatkan materi dari terduga para pelaku ini? Mereka jawab tidak pernah. Pernah nggak kalian menerima barang atau uang? Saya ulangi dengan pertanyaan, barang atau uang atau apapun itu. Nggak pernah, Pak. Itu jawaban dari mereka. Terus misalnya open BO, sedangkan kejadian tersebut dari teman-teman pers juga yang sempat mengawal kasus ini sampai dengan hari ini sudah melakukan investigasi ke beberapa tempat kejadian perkara ya, betul ya. Layak nggak di tempat-tempat seperti itu mereka melakukan praktek open BO? Kalau betul itu dilakukan, saya kira itu betul dinyatakan seperti itu ya, bahwa kedua anak korban ini diberikan sebuah label praktek open BO dan lain-lain. Saya rasa itu sebuah pernyataan atau pendapat yang sangat keji, sangat keji. Artinya apa yang sudah dialami anak korban ini aja mereka bisa nggak merasakan gitu ya, merasakan ke derita yang dirasakan anak korban ini. Maaf ya, kedua anak korban ini sampai sampai bunuh diri ataupun menjadi depresi atau apapun. Itu sudah hal yang luar biasa. Mereka mentalnya ternyata kuat ya, bahkan saya bilang sangat kuat. Itu menurut pendapat saya. Jadi untuk labeling terhadap kedua anak korban yang sudah dirumorkan, sudah diberitakan bahwa melakukan praktek open BO, kami secara tegas menolak itu. Baik, kami hanya bisa mendoakan semoga prosesnya bisa berjalan baik, semua pihak bisa mendapatkan keadilan ya, Pak Sunu, Pak Suyadi, karena saya aja bertemu dengan mereka, mungkin ini kasusnya menjadi sangat-sangat lebih butuh pendekatan yang jauh-jauh berbeda dan perlu kehati-hatian dari semua pihak, karena ini urusannya sama anak-anak. Sepakat. Keduanya adalah anak, para terduga pelaku juga banyak sekali atau sebagian besar adalah anak-anak. Ini melibatkan mereka-mereka yang tentu tidak paham hukum saya ngobrol sama bulenya,
Untuk ada Bu Rita, ada Mas Okto, ada para pengacara mungkin yang paham hukum, tapi kan mereka enggak ya. Jadi butuh sekali kehati-hatian dari kita semua. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Suno sama Pak Suyadi sudah menerima kami dan mau menjawab beberapa pertanyaan kami, bahkan memberi akses kami untuk bertemu dengan mereka. Sekali lagi makasih Pak Suno, makasih ya Sama-sama, Mbak. Pak Suno, Pak Suyadi, makasih ya. Thank you.